Bapa. Kami masuk ke hadirat-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, mengucap syukur Tuhan punya Allah kami yang baik. Kau baik Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan untuk mendekat padamu Bapa. Ini hati kami. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu, yes, terima kasih Tuhan, menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan dan Kau hadir, sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup selamanya. Kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sebab Kaulah Tuhan, Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku, yes. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkar, sebab kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Biar musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu Bapa. Oh, Allah yang setia, Kau selalu ada Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Kami mohonkan pujian yang lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita katakan buat Tuhan, Kaulah kami yang setia Bapa. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkar, sebab kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Kami Tuhan, haleluya, melayani dan mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kau yang setia, yang berjanji tak sekalipun Kau ingkar, dan kesetiaan-Mu Tuhan Kau sungguh terbukti di sepanjang hidup selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang setia, Kau Allahku yang sebab Kau setia Bapa. Kau Allahku yang setia. Kau setia. Alright, hey Eco Generation, happy weekend, selamat akhir pekan, dan pastinya selamat beribadah secara online. Saya nggak jemu-jemu untuk ingatkan kepada teman-teman bahwa kita telah ibadah onsite, ya, dan kita ibadahnya sangat luar biasa, penuh dengan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan kita, dan pastinya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah firman Tuhan yang disampaikan. So hey, come join us di setiap hari Minggu jam 10 pagi di ruangan Eko tercinta kita. Right now I'm shooting at ruangan Eko, tapi teman-teman nggak bisa lihat betapa megahnya, betapa luar biasanya ruangan kita. Tapi hey, please come visit us, join us di GB Ecclesia di ruangan
Eko Minggu jam 10 pagi. Cool? Are you guys cool with that? Kalau iya, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih buat firman yang akan disampaikan sebentar lagi Tuhan. Kami berdoa biar firman ini mengubahkan kehidupan kami, firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, memateraikan firman Tuhan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar. Haleluya. Amin. 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 So, masih dalam tema bulan keluarga di bulan Juni ini, dan saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan tentang Spirit of Son, ya, atau roh seorang anak, Spirit of Son. Mari kita mulai pesan firman Tuhan hari ini dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Ya, Yesaya 9 ayat yang kelima ini ayat yang sering kita dengar di bulan Natal sebenarnya ya. Ini adalah ayat yang sebenarnya kita sering pakai di bulan Natal, tapi ya saya tidak mencuri start untuk Natal begitu ya, tapi tetap ini adalah ayat yang baik untuk kita dengar. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang, kita tahu, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Ya, jadi dibilang di ayat ini diberikan seorang anak bagi kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera, seorang anak diberikan untuk kita. Artinya untuk kita itu gimana? Artinya ya untuk kehidupan kita. Ya. Artinya ya untuk hati kita. Artinya untuk pikiran dan perasaan kita. Ya, jadi sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, harusnya roh Tuhan Yesus itu, roh anak itu ada di dalam kehidupan kita, menguasai pikiran dan perasaan kita, menguasai setiap kehidupan kita. Yang menariknya adalah Tuhan Yesus itu adalah sebagai anak di dalam kerajaan sorga. Jadi Bapa di sorga mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib menjadi tebusan nyawa bagi kita semuanya. Jadi posisi Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga adalah sebagai seorang anak. Dan di anak itu diberikan kepada kita, diberikan dalam kehidupan kita, diberikan dalam hati kita. Dan sebagai orang yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka harusnya di dalam hati kita itu adalah roh seorang anak. Adalah roh seorang anak. Bukan anak yang biasa-biasa saja. Perhatikan ini baik. Bukan anak yang biasa-biasa aja, tetapi anak yang luar biasa. Berapa banyak dari kita sering didoakan sama orang tua kita menjadi anak yang luar biasa. Tapi kita nggak mengerti maksudnya. Artinya ya ini. Artinya anak yang luar biasa itu ya anak yang memiliki Tuhan Yesus dalam kehidupan dia. Halo, anak yang memiliki Tuhan Yesus dalam hati dia, maka dia akan menjadi anak yang luar biasa. Pastinya menjadi berbeda daripada yang anak-anak dunia lainnya. Pastinya menjadi, suatu yang spesial, suatu yang luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus. Dan anak-anak dunia yang lain, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Katakan amin. So, teori ini atau pesan ini juga disampaikan sama Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dibilang dalam Galatia 4 ayat 6, dibilang bahwa karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, Bapa. Jadi Paulus menambahkan lagi bahwa ketika ada roh anak di dalam diri kita, itu memampukan kita untuk bisa memanggil Allah, ya Aba, Bapa. Itu memampukan kita untuk bisa berseru bahwa Tuhan, Engkaulah Bapakku yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah Bapakku yang baik. Engkaulah Bapakku yang luar biasa Tuhan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kuasa, ada power, ada suatu kelayakan yang diberikan sama sorga kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa memanggil Aba, ya Bapa. Aba dan Bapa ini
adalah dalam bahasa Aram atau bahasa aslinya Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara pada zaman dahulu itu, dia berbicara dalam bahasa Aram. Dan dia memanggil Bapanya di sorga itu, ya Abba, Bapa. Dan kalau ayat ini dibilang kita bisa berseru, ya Abba, Bapa, artinya, hey, it's a special one for us. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya sebagai suatu hal yang spesial, privilege, anugerah yang spesial. Dan memampukan kita untuk bisa panggil Bapa, Abba. Kita, diperbaharui identitas kita. Kita diperbaharui hubungan kita. Supaya kita bisa memanggil Abba, ya Bapa. Sekarang berikutnya apa yang terjadi ketika kita menerima roh anak itu? Apa yang terjadi ketika roh anak itu ada di dalam kita? Seperti yang tadi saya sudah bilang, poin yang pertama, kita memiliki hubungan yang baru. Kita baca lagi dalam Galatia 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dikatakan kita lagi bukan hamba, tetapi anak. Perhatikan ini baik, Tuhan berikan kita identitas yang baru. Tuhan berikan kepada kita suatu hubungan yang baru, suatu relationship kita dengan Tuhan yang baru. Mungkin hari ini kita merasa berjarak sama Tuhan. Kita merasa, hey, I feel like distance between me and God. Saya merasa ada jarak di antara saya dengan Tuhan dan saya tidak tahu Tuhan ada di mana dan saya ada di mana. Kita sama-sama lost. Atau mungkin kamu sedang dalam ada keadaan bermasalah, kamu sedang keadaan yang bingung, kamu pokoknya putus asa, cemas, kamu worry dan segala macam situasi yang kamu hadapi sekarang dan kamu merasa lost. Kamu bilang, hey, Tuhan nggak ada, Tuhan, di mana Tuhan? Tapi perhatikan baik ini, kamu bukan lagi hamba tetapi adalah anak. Jadi ketika kamu ada masalah, Tuhan berikan identitas kepada kamu sekarang bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Tuhan berikan suatu relasi yang baru kepada kamu bahwa kamu itu adalah anak-anak Allah. And you just can call Bapa di sorga. Dan kamu hanya perlu berseru kepada Bapa di sorga. Ketika kamu sedang ada dalam masalah sekarang, kamu berseru kepada Bapa di sorga. Ketika kamu dalam keadaan terhimpit, bingung, dan tidak tahu arah tujuan hidup dan segala macamnya, berseru kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga. Bapa di sorga. Ya Abba, ya Bapa. Katakan amin. Ini juga menjadi penting para pelayan Tuhan. I wanna tell you this. Dikatakan kita bukan lagi hamba loh, tetapi kita anak. Banyak pelayan Tuhan banyak, hamba Tuhan banyak. Tapi hamba Tuhan yang menjadi anak Tuhan sedikit. Hamba Tuhan banyak, pelayan Tuhan di gereja banyak. Di Eco Generation kita punya 70 kurang lebih, bahkan kayaknya sekarang lebih, 70 pelayan Tuhan di Eco Generation. Jemaatnya mungkin, let's say kita 200, berarti, hampir 50%-nya adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan banyak, tapi perhatikan ini, dengar pelayan Tuhan. Yang menjadi anak Tuhan sedikit. Yang benar-benar menjalankan pelayanannya dengan hati yang rela kepada Tuhan. Dengan hati yang taat kepada Tuhan. Itu sedikit. Yang jadi pendeta di GBI banyak. Yang jadi hamba Tuhan di GBI banyak. Kalau saya tidak salah info, di Jakarta saja ada 3.000 pejabat GBI. Kalau nggak salah itu, mungkin sekarang lebih, saya nggak tahu juga. Ya, 3.000 pejabat GBI. Bayangkan, menjadi hamba Tuhan banyak. Tetapi yang menjadi anak Tuhan, saya kira sedikit. Makanya hati-hati nih para pelayan Tuhan. Kalau kamu nggak ngerti hubungan kamu dengan Allah, itu bukan hanya sekedar kamu hamba Tuhan, kamu hanya sekedar pelayan Tuhan. Tapi kamu lupa kamu menjadi anak Tuhan, maka pasti pelayananmu hancur. Pasti kamu akan ngerasa bosan. Pasti kamu akan, jadwal lagi. Oh, minggu depan gak dijadwal, ya udahlah, nggak usah gereja. Oh, minggu ini kebetulan dijadwal, ya udah datang aja lah karena paksaan, karena suruhan, biar leader saya nggak marah. Oh, ya udahlah, mungkin lagi nggak ada jadwal, ya saya kebetulan bisa healing, ya udah saya healing aja deh, saya nggak usah gereja. Kamu kalau jadikan itu sebagai pelayan Tuhan, ya itu yang kamu dapati. Tapi perhatikan ini baik, pelayan-pelayan Tuhan. Posisikan dirimu hari ini sebagai seorang anak Tuhan.
relasi yang baru yang Tuhan berikan kepada kamu, roh anaknya di dalam kamu, roh Tuhan Yesus di dalam kamu, itu memampukan kamu untuk bisa menjadi anak Allah. Katakan amin. Nah, jadi yang benar apa? Status kita itu bukan lagi hamba tetapi anak. Pelayan Tuhan, baik di Eko maupun dimanapun ditempatkan, kalian itu adalah anak Allah statusnya. Identitas kalian adalah anak Allah. Anak itu kan selalu taat, right? Anak itu kan selalu taat sama orang tuanya. Jadi ketika kalau kalian dijadwal sekalipun dan tidak dijadwal sekalipun, datang kepada Tuhan, datang ke gereja berdasarkan hati yang taat, berdasarkan hati sebagai seorang anak yang rindu kepada Bapaknya di surga. Datang kepada Tuhan sebagai seorang anak yang selalu rindu kepada Bapaknya. Saya sering bilang kalau datang ke gereja, itu jangan supaya kamu cari berkatnya doang. Jangan supaya cari, apa ya yang saya bisa dapat hari ini? Apa ya yang bisa saya, mungkin berkatnya atau materinya atau firman yang bisa saya dapat hari ini. Tapi pertanyaan ini baik datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena semuanya itu bisa kamu dapat. Asalkan kamu datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Semua berkat Tuhan, semua mujizat Tuhan, semua yang baik yang sorga punya bagi kita, itu bisa gampang diberikan kepada kamu. Tapi asalkan respon hati kita harus datang dengan kerinduan. Karena kalau enggak, I think Tuhan nyatakan berkatnya, tapi kita tidak tahu, itu ternyata berkat Tuhan ya. Ada ayat yang bagus yang saya sering bilang juga di dalam 1 Korintus 2 ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Perhatikan ini baik. Roh dari Allah, roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang Allah dikaruniakan pada kita. Hari ini kan kita kalau bingung, Tuhan ada nggak ya? Tuhan berkati saya nggak ya? Tuhan sayang nggak ya sama saya? Kok saya ada banyak masalah ya? Kok saya ada banyak pergumulan? Kok saya ada banyak cobaan ya? Tuhan sayang nggak ya sama saya? Kenapa kamu terus bertanya-tanya seperti itu? Karena kamu tidak tahu bahwa ada sebenarnya roh Allah dalam diri kamu, dan sebenarnya berkat Tuhan ada bagi kamu, tapi karena kamu menerima roh-roh dunia, menerima pengakuan-pengakuan dari dunia, makanya kamu yang membuat dirimu sendiri bingung. Where is God? Hey, Tuhan itu ada, berkat Tuhan itu nyata, tapi respon hati kita terhadap berkat Tuhan itu yang harus kita perbaiki. Katakan amin. I hope you guys understand about what I'm saying. Saya harap teman-teman ngerti apa yang saya sampaikan. So, yang pertama tadi, roh anak itu membuat status kita baru, hubungan kita baru dengan Allah. Kita memiliki suatu relationship yang baru, status yang baru, identitas yang baru, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, apa yang terjadi kalau roh anak itu ada di dalam kita? Kita tidak lagi menjadi takut. Roma 8 ayat 15 bilang bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bersuruh ya Abba, Bapa. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Berapa banyak dari kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hanya fearness, ketakutan. Kita menjadi people pleaser. Kita menjadi, happiness pleaser. For the sake of happiness, saya lakukan ini. Demi kebahagiaan saya mau lakukan ini. Bahaya punya mindset seperti ini. Kalau kamu punya mindset demi kebahagiaan, kamu mencari-cari kebahagiaan, pantaslah dirimu kamu dapati sekarang ada di klub, ada di night club, mabuk-mabukan, minum alkohol, merokok, narkoba, free sex, dan lain sebagainya macamnya. Because you put your happiness di dalam situ. Tapi perhatikan ini baik, kamu tidak lagi menerima roh perbudakan. Kamu tidak lagi harusnya diperhamba oleh yang namanya suatu kebahagiaan. Kebahagiaan sejati cuma dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi mungkin sekarang, healing. Kita mendamba-dambakan healing. Kalau nggak healing ke Bali, atau at least ke puncak lah, Bogor, santuy sedikit, maka hidupku tidak bahagia. Saya kalau nggak liburan, ya minimal staycation di Jakarta lah. Di hotel bintang 3, hotel bintang 4, nggak apa-apa lah. Yang penting saya punya waktu healing. Maka saya tidak bahagia dalam dunia ini. Perhatikan baik, hati-hati. Jangan terjebak dalam konotasi yang dunia berikan. Jangan terjebak dalam istilah healing ini. Healing dalam bahasa Inggrisnya aja artinya penyembuhan, kesembuhan.
Harusnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Healing yang sebenarnya, ya adanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo, jadi jangan lagi kita diperhamba oleh ketakutan. Jangan lagi kita diperhamba oleh dunia ini. Jangan lagi kita diperhamba oleh hal-hal yang dunia bisa tawarkan. Saya mengutip ayat yang tadi saya sampaikan. Kita tidak lagi menerima roh dunia ini, tapi menerima roh yang berasal dari Allah. Artinya apa yang dunia tahu dan Allah tahu itu berbeda. Dan apa yang Allah berikan kepada kita itu berbeda dengan apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Hari ini mungkin kamu bisa menikmati kebahagiaan dunia, tapi percayalah ketika kamu menerima kebahagiaan daripada Tuhan Yesus Kristus, kamu harusnya tidak lagi mencari kebahagiaan-kebahagiaan di dunia ini. I believe, saya percaya itu. Saya pernah ada di situasi yang, terjebak di dalam kebahagiaan-kebahagiaan dunia. Saya pernah bergaul dengan pergaulan yang salah, jatuh dalam komunitas yang salah. Saya feel happy, jelas. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wow, that's a different happiness yang bisa saya terima. Katakan amin. So yang kedua, roh Allah atau roh anak Tuhan Yesus Kristus di dalam kita membuat kita tidak lagi menjadi takut. Jadi ayat yang tadi kita baca, kita tidak menerima lagi roh perbudakan yang membuat kita takut. Takut terhadap apa? Takut terhadap kuasa iblis, takut terhadap dominansi iblis. Perhatikan ini baik, saya mau bilang gini. Berapa banyak dari kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dosanya sih mungkin gak seberapa lah. Ya mungkin kita melakukan hal yang sepele, yang sebenarnya ya gak seberapa lah. Ya tetap dosa. Tapi berapa banyak dari kita rasanya malu untuk datang lagi ke gereja. Kita sebenarnya rasanya malu untuk datang lagi kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Kita malu. Kita diliputi dengan rasa bersalah yang negatif. Kita berliputi dengan rasa, guiltiness yang benar-benar negatif. Saya mau bilang itu yang dimaksudkan dengan dominansi iblis. Itu yang dimaksudkan dengan kuasa iblis. Iblis, itu dia datang memang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau hari ini, dia sudah mencuri kehidupanmu, maka dia akan selanjutnya membunuh kehidupan kamu. Kalau ketika kamu jatuh ke dalam dosa, lalu berikutnya kamu merasa, aduh kayaknya aku adalah orang yang paling hina di dunia ini. Aku nggak layak lah deket-deket sama Tuhan. Perhatikan ini baik, kamu sudah masuk ke fase 2 iblis, yaitu iblis membunuh karakter kamu. Iblis membunuh identitas kamu. Iblis membunuh identitas yang Tuhan tetapkan bagi kamu. Yang tadi saya bilang anak-anak Tuhan. Udahlah kamu bukan anak Tuhan, kamu ini orang berdosa, nggak usah ke gereja, nggak usahlah pelayanan, nggak usahlah kamu itu panggil-panggil Tuhan, sok suci lah kamu. Perhatikan ini baik. Itu kuasa iblis. Tapi ayat ini, sebelum dia membinasakan kamu, sebelum kamu masuk ke fase yang ketiga yang sudah dibinasakan sama iblis, perhatikan ini baik. Kamu harusnya tidak lagi menerima roh ketakutan itu. You are no longer a slave to fear. Kamu bukan lagi budak dari ketakutan, tapi kamu menerima roh Tuhan di dalam diri kamu. Dan roh Tuhan itu memampukan kamu untuk memiliki rasa bersalah yang positif. Jangan malu datang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dikatakan dalam kitab Yakobus bahwa ketika kita minta ampun terhadap dosa kita, maka Tuhan Allah adalah setia dan adil. Ia akan memaafkan setiap dosa-dosa kita. Tapi perhatikan ini baik, ada yang gak senang. Iblis gak senang kalau kita bertobat. Iblis gak senang kalau kita itu balik kepada Tuhan. Iblis gak senang kalau kita tidak berbuat dosa lagi. So please, guys, you are no longer a slave to fear. Kalian bukan lagi hamba daripada ketakutan, tetapi kalian adalah anak-anak Allah. Karena kalian punya Tuhan Yesus di dalam diri kalian. Cepat berbalik kepada Tuhan, cepat bertobat kepada Tuhan, cepat taruh dirimu dalam posisi yang benar, cepat pilih dirimu dalam pilihan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. So yang ketiga, yang terakhir, apa yang terjadi kalau kita menerima roh anak, roh Tuhan Yesus di dalam diri kita? Maka kita adalah ahli warisnya Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 17 bilang begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatian ini baik, ketika kita menerima roh Tuhan di dalam diri kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tadi kan saya bilang poin pertama, hubungan kita diperbaharui. Kita menjadi anak, dan Bapa kita di surga adalah Bapanya. Dikatakan juga kalau kita adalah anak, maka kita ada ahli waris daripada harta dan kekayaan sorgawi. Kalau Bapa di dunia saja meninggal, biasanya dia meninggalkan sejumlah warisan kepada anak-anak tercintanya. Ya, dia bagi-bagikan harta dan kekayaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sorga, Bapa di sorga punya juga harta dan kekayaan sorgawi bagi setiap kita. Yaitu artinya apa? Damai sejahtera yang tidak terlampau oleh akal. Kasih setia Tuhan yang berbeda dengan kasih-kasih yang dunia bisa tawarkan. Itu adalah harta dan kekayaan sorga bagi kita. Katakan amin. Janjinya bagi kita masih ada sampai hari ini. Masa depan yang penuh dengan pengharapan masih ada sampai hari ini. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera masih ada sampai hari ini. Dan itulah yang sorga bisa berikan kepada kita karena kita adalah anak-anaknya. Katakan amin. So hey, I've said you guys 3 things. Saya telah menyampaikan kepada teman-teman 3 poin. Bagaimana ketika menerima roh anak di dalam diri kita. Maka yang pertama, kita memiliki hubungan yang baru. Identitas kita baru, status kita baru. Yaitu kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, kita tidak lagi menjadi takut. Kita tidak lagi diperhamba oleh iblis. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, menjadi budak ketakutan. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Artinya, kita adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Anak-anak yang menjadi anaknya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Yang ketiga adalah kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita menjadi pemilik harta dan kekayaan sorgawi. Yaitu apa? Damai sejahtera, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan, masa depan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersyukur sama Tuhan untuk obat yang telah disampaikan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan itu mengubahkan setiap kami, mengubah mindset kami Tuhan, mengubah status kami Tuhan, mengubah identitas kami Tuhan. Bahwa hari ini kami bukan lagi orang biasa, tetapi kami adalah anak-anak Allah. Statement-statement, status-status yang dunia bisa berikan kepada kami bisa tolak mentah-mentah lagi. Karena kami bukan slave to fear lagi Tuhan. Kami bukan roh ketakutan lagi Tuhan di dalam kami, tapi kami memiliki Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan itulah yang memampukan kami untuk bisa memiliki damai sejahtera, memiliki damai di dunia ini Tuhan, damai yang melampaui segala akal, damai yang kami nggak pernah pikirkan sebelumnya, damai yang mungkin dunia tidak bisa rasakan, tapi itulah yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami ketika kami memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Hey guys, God bless you and God loves you.